Pendidikan seumur hidup itu memberikan kita peluang bagi individu untuk terus belajar dan berkembang. Ini juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kemampuan beradaptasi. Dengan pendidikan seumur hidup, individu juga bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik. Oke. Udah kan ya? Udah ya? Kita kan belum perkenalan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau bisa disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang berlangsung terus-menerus dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Baik itu melalui jalur formal, non-formal, ataupun informal. Tujuannya yaitu untuk pembinaan kepribadian dan mengembangkan potensi tanpa batas waktu dan tempat, serta bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya ada makna pendidikan seumur hidup. Bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif filosofis. Dalam perspektif ini, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya harus mengembangkan potensinya secara seimbang sepanjang hidupnya. Yang kedua ada perspektif potensialitas dan idealitas. Dalam perspektif ini, pendidikan memberikan kesempatan untuk masyarakat yang memiliki potensi tersembunyi sesuai kebutuhannya hingga mencapai cita-cita secara optimal. Yang ketiga ada perspektif sosiologis. Dalam perspektif ini terdapat solusi bagi masyarakat yang tidak menginjak pendidikan formal dan mendukung pemerataan pendidikan. Yang kedua ada dasar pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada dasar teoritis. Secara teoritis, pendidikan seumur hidup bisa disebut dengan pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya membatasi kelembagaan. John Dewey, tokoh filsafat pragmatisme dan pendidikan, mengemukakan kepercayaannya bahwa pendidikan yang sebenarnya itu adalah kegiatan anak itu sendiri. Yang kedua ada dasar yuridis. Cara yuridis ini, negara kita, Republik Indonesia, pernah menduduki garis besar pada tahun 1978 bahwa pendidikan ini dilaksanakan tidak hanya di sekolah, tetapi di masyarakat dan di keluarga. Baik itu pendidikan umum, khusus, dan kejuruan. Urgensi dan tujuan pendidikan. Pendidikan seumur hidup sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini karena 3 faktor utama. 1. Keterbatasan pendidikan sekolah. Sekolah memiliki keterbatasan dalam hal input, proses, dan hasil pendidikan. Lulusan yang sering tidak siap kerja karena kurangnya kompetensi, proses pembelajaran yang tidak optimal, serta tingginya angka drop out dan siswa mengulang. Kedua, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Dunia kerja dan masyarakat berubah sangat cepat akibat perkembangan pendidikan dan teknologi. Lulusan yang perlu terus belajar agar bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga, pendayagunaan sumber daya yang belum optimal. Keterbatasan sumber daya pendidikan menuntut penghematan dan optimalisasi sumber daya yang ada. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan seumur hidup. Hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keterpaduan vertikal atau dimensi waktu. Yang ini mencakup pendidikan berlangsung sepanjang hidup dari awal anak-anak, remaja, dewasa, hingga kita meninggal dunia. Keterpaduan ini berkembang setiap tahapnya sehingga mencapai kehidupan yang lebih optimal. Lalu ada yang kedua, yaitu keterpaduan horizontal atau dimensi isi. Pendidikan ini mencakup tentang bagaimana manusia berkembang dengan pikirannya, fisiknya, intelektual, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga ada keterpaduan lingkungan, yang dimana tidak selalu pendidikan itu berkembang dalam hal yang terencana seperti sekolah, tetapi juga di luar pendidikan yang terencana. Lalu yang terakhir ada keberagaman dan keluasan program. Ini artinya pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
Selanjutnya ada sasaran pendidikan seumur hidup. Yang pertama bagi orang dewasa. Di sini berguna untuk orang dewasa yang akan memenuhi self-interest atau tuntutan hidup sepanjang mereka hidup. Lalu yang kedua ada bagi anak remaja. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang akan berkembang dan di sini penting diperhatikan dan dipenuhi karena ini adalah tempat awal bagi mereka nantinya akan menjadi orang dewasa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang selanjutnya ada implementasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Hal ini dibagi menjadi 6 program. Yang pertama ada pendidikan baca tulis fungsional. Ini sangat penting di mana warga negara harus mengetahui tentang pendidikan baca tulis fungsional ini karena terutama pada negara berkembang ini harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Lalu yang kedua, ada program pendidikan vokasional. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan anak didik seusai mereka mencapai batas usia sekolah. Ini bisa terjadi di luar sekolah atau dimanapun. Lalu yang ketiga ada pendidikan profesional. Tak hanya para warga atau buruh, pekerja. Pendidikan profesional ini ditujukan untuk para profesional yang menekuni bidang mereka. Lalu ada yang keempat adalah pendidikan ke arah pembangunan dan sosial. Pendidikan ini bertujuan untuk masyarakat dan warga agar mereka mengetahui arah pembangunan sosial dan juga perubahan sosial. Lalu yang kelima ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan berpolitik. Tak hanya warga dan masyarakat yang harus menunjang pendidikan sebelumnya, para pemimpin masyarakat juga harus mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan berpolitik ini. Lalu yang terakhir ada pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang dimana para masyarakat, manusia mempersempit bidang mereka masing-masing agar lebih berkembang. Lalu yang kedua, ada implementasi pendidikan seumur hidup pada pendidikan sekolah. Hal ini harus mencapai tujuan dan fungsi sekolah itu sendiri, seperti mengembangkan pengetahuan para siswa di bidang kognitif, afektif, dan juga keterampilan. Lalu juga ada sistem program sekolah yang dimana itu bisa terjadi di kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dulu, iya bagus. Lempar kertasnya ke kamera. Bagus. Lempar topi.